Satu. Selamat pagi Pak Busnanul dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan mengenai PT Bank Sentral Asia (TBK). Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya sendiri Stanislaus Nanda, NRP. Saya Andi Muhammad Hakim dengan NRP 030. Saya Rahmalia Putri dengan NRP 096. Jadi sejarah BCA ini berawal dari tahun 1997 tanggal 21 Februari. Jadi pertama ini Bank Sentral Asia ini bernama BCA NV dan pernah menjadi dari Salim Group. BCA telah menjadi bank yang sangat terdepan dan menerapkan teknologi di sektor perbankan. Nah, pada tahun 2000 BCA memperkenalkan internet banking dan menjadi bank pertama di Indonesia menyediakan layanan perbankan melalui internet. Untuk visinya sendiri, menjadi bank pilihan utama dalam masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. Untuk misinya ada 3. Yang pertama, membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perorangan. Kemudian yang kedua, memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah. Dan yang terakhir, meningkatkan final franchise dan nilai stakeholder BCA. Next. Kemudian kondisi perusahaannya pada tahun 2022 pertumbuhan penggunaan berbagai kanal digital dalam transaksi memberikan dukungan yang signifikan terhadap pertumbuhan current account saving account sebesar 10,4% menjadi 844,3 triliun dari tahun sebelumnya. Kemudian jumlah total transaksi mengalami kenaikan sebesar 36% dari tahun sebelumnya. Dan peningkatan jumlah rekening nasabah sebanyak 6,2 juta rekening pada tahun 2022. Sehingga secara keseluruhan mencapai 34,7 juta rekening pada bulan Desember 2022. Kemudian pada kondisi pandemi COVID-19, BCA ini malah mampu memulihkan portofolio kredit di sektor perbankan korporasi sebesar 11,8% atau sekitar 33,7 triliun. Nah, untuk strategi pemasaran dan penjualnya, Bank BCA terus mengembangkan aplikasi perbankan mobile seperti MBCA, MyBCA, BCA, internet banking, dan lain digital lainnya untuk memastikan pengalaman pengguna yang baik dan kemudahan akses. Next. Kemudian untuk strategi pelayanannya, BCA terus menerapkan pendekatan yang berfokus pada kebutuhan dan kepuasan pelanggan dengan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, mendengarkan umpan balik atau feedback mereka dan merespon dengan cepat dan efektif. Kemudian yang kedua, BCA mengadopsi strategi seperti pelatihan karyawan untuk berinteraksi dengan pelanggan secara ramah, memberikan solusi yang tepat waktu dan memastikan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama. Untuk strategi SDM-nya, BCA memiliki 4 nilai inti, yaitu fokus pada pelanggan, integritas, kerjasama tim, dan keberlanjutan dalam mencapai keunggulan. Kemudian untuk strategi pasar internasionalnya, BCA menjalin kemitraan dan kerjasama dengan bank-bank lokal di negara target seperti Singapura dan Hong Kong. Kemudian yang kedua, BCA juga menjalin kerjasama dengan PT Telkom dan Citibank. Nah, kemudian strategi untuk mempertahankan loyalitas pelanggan, BCA memiliki program loyalitas yang memberikan intensif kepada pelanggan setia seperti point reward yang dapat ditukar dengan hadiah atau diskon khusus. Kemudian strategi mencari pelayanan baru, BCA memberikan penawaran khusus atau program intensif kepada pelanggan baru, misalnya menawarkan suku bunga yang kompetitif, biaya transaksi rendah, atau keuntungan tambahan lainnya untuk mendorong calon pelanggan membuka rekening atau menggunakan layanan BCA. Kemudian untuk strategi CS-nya, BCA memiliki layanan pelanggan yang berkualitas dan responsif. Kemudian BCA menyediakan beragam kanal komunikasi agar pelanggan dapat menghubungi mereka dengan mudah, seperti telepon, email, WhatsApp, dan sosial media. Kemudian BCA menyediakan layanan pelanggan yang tersedia 24 jam sehari selama 7 hari seminggu. Nah, ini memastikan bahwa pelanggan dapat menghubungi BCA kapanpun saja saat mereka membutuhkan bantuan. Next.
Next. Kemudian masuk ke bagian analisis SWOT. Untuk opportunity-nya yaitu berupa kemajuan teknologi informasi yang mendukung BCA untuk meningkatkan kepuasan dan kemudahan pelayanan pada bagi nasabah. Yang kedua, sejalan dengan pemerintah, yaitu mengembangkan perekonomian Indonesia. Yang ketiga, kecenderungan pola hidup masyarakat yang konsumtif menjadi peluang dalam meningkatkan jenis produk di jasa perbankan. Sedangkan untuk threat-nya, yang pertama, perkembangan bisnis dalam perbankan yang semakin kompleks dan banyaknya kompetitor yang melakukan pengembangan pada sistem perbankan. Yang kedua, perekonomian saat ini yang cenderung tidak stabil atau tidak konsisten. Yang ketiga, tingkat inflasi yang meningkat mengurangi minat masyarakat untuk menyimpan uang di bank. Oke, to the next. Oke, tadi strength ya, strengthnya belum. Kemudian untuk strength yaitu memiliki brand awareness yang sudah sangat dikenal masyarakat umum Indonesia. Yang kedua, menjadi pelopor perkembangan sistem online pada perbankan di Indonesia dengan adanya internet banking. Ketiga, adanya tim manajemen profesional dan mengikuti kebijakan pada perbankan nasional maupun internasional. Yang keempat, banyaknya ide inovatif dalam mengembangkan produk baru. Dan terakhir, banyak kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan terakhir untuk bisnisnya, yang pertama, layanan perbankan BCA selalu mengikuti perkembangan teknologi, tetapi masih perlu disempurnakan untuk mengurangi ketidaknyamanan nasabah. Yang kedua, dalam mengalokasikan kredit, BCA lebih terfokus pada kalangan menengah ke atas. Ketiga, BCA belum menjadi pilihan utama untuk sebagian masyarakat dalam layanan perbankan. Dan terakhir, beberapa transaksi masih rawan dalam keamanannya. Oke, selanjutnya bisa di next. Di next lagi. Ya, kemudian saya lanjut aja untuk analisis tren pasarnya. Kebijakan Bank Indonesia itu cermat dalam menyesuaikan suku bunga acuan BI 7DRR dengan mendukung perekonomian secara makro. Nah, terlihat dari inflasi yang terkendali dan kestabilan moneter yang terjaga. Pada bulan Desember 2022, BI 7DRR ini berada pada tingkat 5,5% atau mengalami kenaikan sebesar 200 basis poin dibandingkan bulan Juli 2022. Penyesuaian kebijakan suku bunga ini didukung oleh kebijakan makro prudensial yang mendukung pertumbuhan, termasuk melanjutkan relaksasi rasio loan to value untuk kredit konsumsi, serta memberikan insentif pada bank untuk menyalurkan kredit kepada usaha kecil dan menengah, serta sektor-sektor prioritas tertentu. Nah, untuk analisis potensi pasarnya, pertumbuhan ekonomi positif dapat menciptakan peluang bagi BCA untuk meningkatkan bisnisnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi berarti adanya peningkatan aktivitas bisnis, investasi, dan konsumsi yang berpotensi meningkatkan permintaan layanan perbankan. Analisis industri perbankan ini penting untuk mengenali posisi BCA di pasar. Nah, kemudian ada analisis riset pasar. BCA dan anak perusahaannya itu mencatat pertumbuhan laba bersih sebesar 29,6% atau menjadi 40,7%. Didukung dari pendapatan bunga bersih, pendapatan selain bunga, dan penurunan tingkat kredit. Kemudian total aset BCA naik sebesar 7%, dan tingkat keunggulan dan likuiditas BCA itu tetap kuat. Kemudian masuk bagian segmentasi targeting dan positioning. Yang pertama untuk segmentasi, yang PT BCA ini membagi nasabahnya berdasarkan kebutuhan dan karakteristik konsumen individual seperti pendapatan, pekerjaan, usia, dan kebiasaan pengeluaran. Yang kedua, BCA menyediakan layanan perbankan korporat seperti pinjaman bisnis, layanan treasury, dan pengelolaan kas dari perusahaan yang lebih besar dan memiliki kebutuhan yang kompleks. Yang ketiga, BCA memberikan perhatian khusus pada usaha kecil menengah dengan menyediakan produk dan layanannya sesuai dengan kebutuhan segmennya, seperti menawarkan
Mungkin bisa di slide sebelumnya. Tadi kepencet. Ke slide sebelumnya. Ya. Nanti menawarkan pinjaman UKM, layanan rekening bisnis, dan solusi perbankan untuk membantu pertumbuhan bisnis UMKM. Yang ketiga, BCA juga memiliki segmen yang ditunjukkan untuk nasabah dengan kekayaan yang lebih tinggi, yang kebutuhan investasi yang kompleks dengan menyediakan layanan wealth management seperti investasi saham, obligasi, reksadana, dan manajemen aset yang ditunjukkan untuk memaksimalkan kekayaan nasabah. Oke, selanjutnya bisa di next. Kemudian untuk targeting, BCA menargetkan para profesional muda dengan pendapatannya relatif tinggi dengan menawarkan produk dan layanan perbankan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti kredit konsumen, pembiayaan perumahan, dan investasi untuk masa depan. Kedua, BCA juga menargetkan generasi milenial dan generasi Z dengan memperluas layanan perbankan digital mereka dengan cara mengiklankan aplikasi mobile banking yang intuitif, pembayaran digital, dan pengalaman pengguna yang inovatif. Yang ketiga, BCA menargetkan pelaku bisnis internasional dengan menyediakan layanan perbankan yang mendukung transaksi lintas negara, perdagangan internasional, dan solusi keuangan yang memfasilitasi ekspansi bisnis global. Dan untuk positioningnya, yang pertama, BCA memposisikan dirinya dengan cara menekankan keunggulan layanan perbankan digital yang inovatif dan mudah digunakan. Yang kedua, memperkuat citra keamanan dan keandalan sebagai lembaga keuangan. Oke, bisa di next. Ya. Kemudian masuk ke bagian marketing control. Yang pertama ini untuk rencana strategi pada marketing control. Untuk action plan service, yaitu yang pertama mengembangkan layanan perbankan digital yang inovatif. Untuk marketing controlnya ini itu dengan cara meninjau proses awal riset pasar mengenai layanan perbankan digital yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua untuk merencanakan layanan BCA bundling, ya. Untuk marketing controlnya ini mengkaji dan menelaah jalannya program bundling harga. Kemudian untuk action plan distribution, pertama itu meningkatkan jangkauan layanan dengan ekspansi cabang, itu dengan cara memastikan divisi terkait telah melakukan riset ekspansi cabang dengan mengevaluasi hasil laporan. Kemudian untuk action plan marketing, yang pertama yaitu melakukan campaign pemasaran yang menarik dengan cara meninjau proses jalannya program campaign pemasaran agar dapat berjalan lancar. Yang kedua, melakukan pemasaran digital melalui platform online yang relevan, itu dengan cara meninjau riset awal mengenai platform online yang cocok untuk memasarkan layanan BCA serta melakukan proses monitoring bertahap. Dan yang terakhir untuk action price ini yaitu menemukan persaingan harga, itu dengan cara mengevaluasi dan memantau persaingan harga pada layanan jasa perbankan. Kemudian ini untuk sistem evaluasi tahunannya. Yang pertama untuk market research ini yang pertama untuk melakukan analisis kondisi lingkungan perusahaan, ini masuk ke bagian control monitoring. Yang kedua, untuk strategic management ini pertama melakukan controlling terhadap pencapaian tujuan perusahaan, dan untuk operation manajemennya itu membuat tolak ukur pada aspek bisnis seperti layanan, distribusi, promosi, dan harga. Kedua strategi ini termasuk bagian controlling. Dan yang ketiga, untuk market research ini estimasi action plan pada riset pasar dan hasil segmentasi pasar. Dan untuk strategi manajemennya itu melakukan estimasi kemampuan perusahaan pada bidang perencanaan strategis dan efektivitas responnya terhadap perubahan eksternal. Dan untuk operation manajemennya itu melakukan estimasi pada kebijakan layanan, kebijakan distribusi, kebijakan promosi, dan kebijakan harga, yang hal ini masuk ke bagian kontrol audit. Oke, jadi next. Dan berikut untuk jadwal rencana perasaan pada PT BCA. Oke. Nah, ya, selanjutnya adalah action plan dari Bank BCA. Yang pertama ada di action plan service itu rencana strateginya itu mengembangkan layanan perbankan digital yang inovatif. Sasarannya itu melakukan inovasi produk dan layanan berbasis teknologi. Taktiknya itu meningkatkan jumlah pengguna aplikasi mobile banking sebesar 20% dalam kurun waktu 6 bulan. Terus penanggung jawabnya itu ada di tim teknologi informasi. Yang kedua, menawarkan produk BCA Banding. Sasarannya itu untuk menarik pelanggan potensial dan pelanggan baru. Taktiknya itu memberikan harga khusus untuk produk banding, kemudahan akses atau fitur-fitur tambahan yang dapat meningkatkan experience mereka. Indikator keberhasilannya itu meningkatkan pendapatan dari penjualan paket banding. Waktunya itu 12 bulan, penanggung jawab itu ada di tim pemasaran dan penjualan.
Next itu ada action plan dari distribution. Rencana strategisnya itu meningkatkan jangkauan layanan dengan ekspansi cabang. Sasarannya itu membuka 3 cabang baru di daerah yang belum terjangkau. Praktiknya mengidentifikasi wilayah potensial untuk membuka cabang baru. Indikator keberhasilan itu jumlah nasabah baru dan pendapatan dari cabang baru. Waktunya itu 12 bulan. Terus tanggung jawabnya itu ada di tim business development dan operasional. Selanjutnya ada action plan promotion. Yang pertama melakukan campaign pemasaran bertujuan untuk meningkatkan brand awareness. Itu indikator keberhasilannya meningkatkan tingkat engagement sebesar 50% dalam kurun waktu 6 bulan. Penanggung jawabnya itu di tim pemasaran. Yang kedua melakukan pemasaran digital melalui platform online. Tujuannya meningkatkan engagement. Indikator keberhasilannya terjadi peningkatan jumlah pengunjung situs web atau media sosial dan nasabah sebesar 20% dalam kurun waktu 3 bulan. Terus penanggung jawabnya itu ada di tim digital marketing. Selanjutnya ada action plan. Selanjutnya action plan yang tulis. Yang pertama itu rencananya menentukan persaingan harga. Taktiknya itu menyusun kebijakan harga yang kompetitif untuk layanan unggulan. Indikator keberhasilannya memenangkan perbandingan layanan dengan kompetitor dan memperoleh pasar besar. Kurun waktunya itu 3 bulan. Potensi risikonya itu terjadi peperangan harga dengan para kompetitor. Mitigasi risikonya melakukan riset pasar secara berkala untuk menjaga fleksibilitas dalam penyesuaian harga. Dan jobnya itu ada di tim keuangan. Yang kedua, menawarkan layanan yang bervariasi. Taktiknya mengidentifikasi kebutuhan nasabah dan menawarkan paket layanan yang relevan. Kurun waktunya itu 6 bulan dan penanggung jawabnya adalah tim produk dan penjualan. Selanjutnya bab 7. Nah, tabel di atas ini merupakan tabel sumber daya, baik sumber daya manusia dan alokasi penggunaan dana yang dibutuhkan oleh PT Bank BCA untuk mewujudkan strategi dan rencana dasarnya. Untuk action plan produk dalam rencana pengembangan layanan perbankan yang digital itu SDM membutuhkan teknologi dan informasi dan alokasinya digunakan untuk biaya pengembangan aplikasi. Yang kedua itu adalah produk BCA Banding. Itu sumber dayanya berasal dari tim pemasaran dan penjualan dan dananya digunakan untuk riset pasar. Action plan distribution itu rencana strateginya meningkatkan jangkauan layanan dengan ekspansi cabang. Kebutuhan sumber daya manusia itu di tim operasional dan alokasi dananya itu untuk riset cabang. Selanjutnya action plan marketing, melakukan campaign pemasaran, sumber daya manusianya ada di tim pemasaran dan alokasi dananya itu untuk pembuatan desain campaign. Yang kelima itu adalah melakukan pemasaran digital melalui platform online yang relevan. Itu sumber daya manusianya di tim digital marketing dan alokasi dana itu untuk biaya operasional dan pengoptimalan semua channel digital marketing. Dan yang terakhir itu action plan yang price, itu rencana strategisnya menentukan persaingan harga. Kebutuhan sumber daya manusia itu di tim keuangan. Alokasi dananya itu untuk melakukan survei dan research mengenai kompetitor dalam penetapan harga yang sesuai. Terus yang terakhir ada penawaran layanan dengan harga yang bervariasi. Yang sumber daya manusianya itu ada di tim survei dan keuangan. Tujuan alokasi dananya itu untuk biaya melakukan survei harga kepada pengguna. Nah, berikut ini untuk struktur organisasi dari PT Bank Sentral Asia Tbk sendiri dapat dilihat sebagai berikut. Oke, mungkin bisa di next. Bisa di next saja. Kemudian untuk ini untuk vendor PT Denso One Indonesia ini merupakan salah satu salah satu perusahaan agensi periklanan pembuka di Indonesia. Nah, perusahaan ini telah menerima penghargaan bergengsi di industri periklanan
sepanjang tahun 2022 dengan total 85 kemenangan, yakni YouTube World Grand Prix, 18 penghargaan di Makati Excellence Award, dan 16 penghargaan di MMA Smart Indonesia. Oke, bisa di next. Oke, selanjutnya ada PT BitHorror Creative Agency yang merupakan perusahaan kreatif yang berfokus pada layanan periklanan dan komunikasi pemasaran. Perusahaan ini didirikan oleh Deotus Tomo pada tahun 2018, yang pada awalnya perusahaan ini beroperasi online hingga awal tahun 2020 sudah beroperasi offline yang terletak di Jakarta. Oke, bisa di next. Ya, bisa di next yuk. Ya, seperti pada perusahaan lainnya, BCA juga memiliki top management. Nah, peran pada top management ini adalah pertama, tolong bisa jangan pindah ya. Pertama, bertanggung jawab untuk menetapkan visi jangka panjang dilakukan, kemudian dengan cara memastikan efisiensi operasional, pengendalian biaya yang efektif, dan mengelola model bank secara optimal. Kemudian menjadi mungkin bisa di next ya. Kemudian masuk ke bagian planning untuk masa depan. Oke. Oke, untuk tahapan implementasinya, yang pertama yaitu melakukan tujuan pemasaran yang spesifik, struktur, dan relevan. Yang kedua, melakukan analisis menyeluruh terhadap pasar dan pelanggan. Yang ketiga, melakukan penentuan posisi pemasaran dengan cara menentukan posisi unik dan nilai tambah. Yang selanjutnya yaitu melakukan penentuan strategi pemasaran yang tepat berdasarkan analisis pasar, pelanggan, dan posisi pemasaran. Kemudian melakukan pengembangan pemasaran mix dengan cara melibatkan elemen pemasaran yang tepat. Dan kemudian melakukan implementasi rencana pemasaran dengan melibatkan departemen yang terkait. Kemudian itu melakukan monitoring dan pengukuran kinerja pemasaran secara teratur dengan metrik relevan. Dan terakhir yaitu melakukan evaluasi hasil implementasi strategi pemasaran secara berkala. Oke, mungkin bisa di next selanjutnya. Kemudian untuk strategi pemasaran di masa depan, yang pertama, BCA ini dapat mengembangkan layanan perbankan digital inovatif dengan menggunakan teknologi seperti AI, Big Data, dan IoT. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi, keamanan, dan memperkuat posisi BCA sebagai bank terbuka di Indonesia. Dan yang kedua, BCA dapat meningkatkan jangkauan layanan dan ekspansi cabang yang terencana dan strategis. Hal ini dapat memungkinkan BCA untuk memperluas jangkauan layanan perbankan, menarik banyak nasabah, dan memperkuat posisinya sebagai bank terbuka di Indonesia. Oke, kemudian yang nomor 3 ini BCA meningkatkan kampanye pemasaran dengan pendekatan menarik dan inovatif melalui pemasaran digital dan kerjasama dengan influencer. Tujuannya ini adalah untuk meningkatkan kesadaran merek dan minat calon nasabah terhadap produk dan manajemen BCA. Dan terakhir, BCA menerapkan strategi personalisasi layanan dengan menggunakan data nasabah untuk mengidentifikasi kebutuhan dan memberikan solusi yang tepat. Layanan disesuaikan dengan opsi kustomisasi dan fitur tambahan sesuai dengan preferensi nasabah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.